Di antara hamparan hijau dan dinginnya embun pagi, terdapat sebuah desa yang berdenyut dengan kehidupan. Kebumen, sebuah nama yang tak sekedar tempat, tapi rumah bagi cerita, harapan, dan senyum yang tulus. Terletak di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa Kebumen membentang di kawasan perbukitan dengan latar belakang rangkaian pegunungan Dieng di sebelah selatan. Dengan luas wilayah sekitar 417,76 hektar. Terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Kaum, Dusun Tengah, dan Dusun Karangjati, yang terbagi dalam 25 rukun tetangga dan 3 rukun warga. Udara sejuk di pagi hari berpadu dengan kicau burung menjadi pengiring aktivitas warganya. Di desa ini, kehidupan berpusat pada harmoni antara manusia dengan alam, antara tradisi dengan kemajuan. Fasilitas umum seperti balai desa, masjid, sekolah dasar, hingga lapangan olahraga menjadi saksi bisu tawa anak-anak dan kegiatan warga yang penuh semangat. Untuk Desa Kebumen ini, alhamdulillah Desa Kebumen itu luas banget Mbak, terdiri dari 25 RT 3 RW. Untuk potensi di desa kami itu masyarakat banyak yang memproduksi dari opak, dan juga ada beberapa embing, dan juga sebagai di sektor pertanian. Terkait tantangan yang dari masyarakat di sini terkait opak dan pertanian ini, tantangannya adalah yang pertama pemasaran Mbak, biasanya. Nah, ini pemasaran dan juga permodalan. Nah, harapan saya apa yang sudah menjadi program dari Mbak Mas KKN ini bisa dilanjutkan. Makanya tadi saya sampaikan di awal terkait Mbak Mas KKN yang sudah berusaha semaksimal mungkin terkait beberapa pertemuan dengan masyarakat terkait UMKM ini. Lah, teman-teman yang kemarin pernah konsultasi, pernah berembuk dengan Mbak Mas KKN bisa melanjutkan apa yang sudah Mbak Mas KKN sampaikan kepada beliau. Ini dalam arti jangan berhenti di tempat. Setelah Mbak Mas KKN pulang, teman-teman yang kemarin sudah duduk bareng, sudah komunikasi bareng ini tidak dilanjutkan. Saya berharap ya berlanjut apa yang sudah menjadi program dari KKN tahun ini. Di tanah yang subur ini, padi tumbuh dengan kepala yang menunduk rendah, seolah berterima kasih pada bumi yang memberi. Lahan pertanian menjadi nadi ekonomi, tempat para petani memeras keringat demi kehidupan yang layak. Setiap musim panen, bukan hanya padi yang terkumpul, tapi juga rasa kebersamaan, karena di desa ini hasil bumi dibagi, rasa syukur dirayakan bersama. Dari dapur-dapur sederhana, aroma gurih opak merebak ke setiap sudut desa. Opak bukan hanya makanan, tapi juga warisan rasa yang menghidupi banyak keluarga. Di tangan-tangan terampil para pengrajin, singkong berubah menjadi lembaran tipis yang renyah, mengantarkan cita rasa Desa Kebumen ke meja makan jauh di luar sana. Saya mulai memproduksi opak itu kisaran tahun 2007. Dan motivasi saya sebagai pengrajin opak adalah memang keturunan dari nenek moyang. Tantangan yang pertama adalah musim hujan. Kalau musim hujan pengrajin opak itu untuk penjemuran yang lebih sulit. Tapi kalau waktu musim kemarau itu tidak ada kendala sama sekali. Menurut Bapak,
Apakah usaha opak yang Bapak jalankan ini membantu ekonomi? Ya betul Mbak. Bagi saya membuat opak itu memang membantu ekonomi keluarga saya. Apa harapan Bapak untuk usaha opak ini ke depannya? Kalau usaha saya punya cita-cita itu kalau nanti ada bantuan lagi untuk rumah industri, itu saya akan minat dan punya cita-cita untuk menjual opak kemasan yang sudah beraneka rasa. Ya, jadi peran BUMDes di Desa Kebumen itu sangat banyak ya, terutama untuk mendukung UMKM yang ada di Desa Kebumen. UMKM di Desa Kebumen itu tidak hanya opak ya, banyak sekali potensi-potensi yang digali di Desa Kebumen. Terus peran BUMDes sendiri itu ya banyak sekali. Yang pertama adalah memberikan wawasan atau pengarahan kepada para pelaku usaha di Desa Kebumen mengenai hal yang harus dilakukan dan hal yang harus dihindari. Kemudian ikut membantu pemasaran. Sekarang kan para pelaku pengusaha itu kan banyaknya usianya sudah di atas 50-an ya, untuk media sosial dan lain-lain itu kurang memahami lah. Nah, itu peran BUMDes di situ melakukan promosi seperti itu. Di tahun anggaran 2025 itu BUMDes ada program RAB, yaitu ketahanan pangan, belum dijalankan lah. Yang sudah berjalan itu seperti yang sudah panjenengan ketahui, yaitu salah satunya adalah tentang UMKM opak. Kami selalu membantu mempromosikan, memasarkan, dan juga melakukan inovasi. Kemudian ada juga yang sudah berjalan itu ada sotet kopi itu di pinggir sawah, itu biasa beroperasi setiap weekend, itu yang sudah berjalan. BUMDes dalam membantu pemasaran UMKM lokal yaitu dengan cara branding ke media sosial. Kemudian kami juga mencari link-link mengepul atau yang pemasok opak itu. Jadi kalau di Desa Kebumen itu kan hanya terpaku sama beberapa pengepul saja. Dari BUMDes sendiri sudah mencarikan solusi, yaitu dengan menghubungi beberapa, misalkan ada pusat oleh-oleh, terus supermarket dan lain sebagainya sudah pernah dihubungi. Kemudian juga media sosial, kami juga membuat akun media sosial, yaitu akun marketplace, ada Shopee, ada TikTok dan lain sebagainya itu. Adalah memajukan perekonomian di desa, khususnya para pelaku usaha, UMKM dan lain sebagainya, supaya selain membuat nama Kebumen itu lebih maju, juga mendapatkan income bagi para pengusaha itu, dan tidak hanya sebatas lokal. Kita pengennya ya sampai ke beberapa kota, sampai bahkan ke mancanegara gitu Mbak, dari opak itu sendiri. Dan untuk yang lainnya, misalkan usaha-usaha yang lainnya, harapannya semakin majulah mengikuti perkembangan zaman, tidak hanya terpaku sama hal-hal yang sudah dilakukan saja. Kita harus melakukan inovasi yang lebih menarik, dan tentunya semua itu dilakukan untuk memajukan perekonomian di Desa Kebumen, seperti itu. Di tengah denyut kehidupan Desa Kebumen, hadirlah sekelompok anak muda dengan semangat yang tak pernah padam. Mereka datang bukan sekadar menimba ilmu, tetapi menorehkan kisah lewat program, tawa, dan cerita yang tumbuh di setiap sudut desa. Kenalin, aku Eva, aku dari Prodi Kedokteran Umum. Aku di sini menjabat sebagai wakil koordinasi desa dan juga ketua atau koordinator dusun. Untuk kesan pertama baru nyampe atau baru tiba di Desa Kebumen itu,
Di sini aku merasa lingkungannya itu sangat asri, nyaman, dan juga apalagi itu yang paling saya kagumi itu warganya sangat hangat, lembut, dan juga menerima kita dengan baik seperti itu. Oh, untuk program yang sudah kami lakukan itu, atau apa aja program yang kami lakukan, seperti ada sosialisasi masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan, dan juga kami melihat apa aja peluang yang bisa kami edukasi untuk keberlangsungan atau kemajuan dari desa ini, seperti itu. Selama di sini pelajaran yang saya dapat itu untuk melatih kerjasama antar tim, dan juga antar perangkat desa dan juga warga-warga di sini. Dan juga di sini mungkin melatih kami untuk jadi kesederhanaan juga, melatih kami untuk hidup bersama 43 orang, dan juga melatih kami dalam sopan santun bersama warga seperti itu. Karena warga juga sangat banyak memberi kami pelajaran selama kami di sini. Pesan ataupun kesan yang aku ingin berikan sama warga itu sebenarnya terima kasih untuk seluruh warga desa Kebumen, terutama untuk telah menyambut kami dengan hangat dan juga sangat antusias dalam apapun program yang kami lakukan. Dan juga mungkin saya berharap selama nanti kami sudah selesai KKN ini, komunikasi kita ataupun jalinan hubung kita antara mahasiswa dan juga desa Kebumen itu tidak terputus seperti itu. Mungkin itu pelajaran yang saya dapat. Kebumen bukan hanya tentang pertanian dan opak. Ia tentang manusia yang saling sapa, gotong royong tanpa diminta, dan uluran tangan yang tergerak tanpa beban. Seperti padi yang akan selalu tumbuh, dan opak yang selalu renyah, desa Kebumen akan terus hidup dalam kerja keras, dalam doa, dan dalam cinta. Karena di sini, di tanah ini, setiap langkah adalah cerita, dan setiap cerita adalah milik kita semua. Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang
bukanlah perihal mengambil yang kau tebar, sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Kita bergerak dan bersuara, berjalan bersama, sempatkan pulang ke beranda, mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau memberi? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Halo teman-teman, selamat siang. Bentar ya. Itu tidak akan adanya arus listrik yang mengalir, jadi tidak akan boros. Kembali ku hidupku di sini. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Membasuh. Mengering sumurku terisi kembali.
mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Dengar dulu kali ya.